Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku semuanya kelas 11 IPA. Hari ini adalah PJJ minggu yang ke-8. Di mana materi yang akan kita sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa, kita mohon hadirat Tuhan agar Tuhan selalu memberkati, memberi kita kesehatan teristimewa. Semoga wabah di Indonesia secepatnya berlalu dan di dunia pada umumnya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Amin. Oke. PJJ kita kali ini akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di mana PJJ sebelumnya adalah Ibu sudah kirimkan mengenai pembahasan soal-soal tentang titrasi. Ya, sekarang kita lanjutkan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ada beberapa indikator yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan cara menyatakan kelarutan. Yang kedua, menjelaskan hubungan tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan itu disingkat dengan KSP dan kelarutan atau solubility. Menjelaskan pengaruh ion senama terhadap kelarutan, memperkirakan terbentuknya endapan, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh pH terhadap kelarutan. Kita bahas yang pertama, kelarutan atau S. S dari kata solubility yang artinya kelarutan. Kalau kita lihat satuannya di sini adalah mol per liter. Ya, ini sebenarnya sama dengan satuan dari molaritas. Ya, kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam larutannya atau dalam suatu pelarut. Ya, lebih detailnya nanti bisa kalian baca juga di cetaknya. Nah, sekarang yang pertama, bagaimanakah kita menentukan kelarutan itu? Di sini Bunda siapkan ada satu soal. Ya, sebanyak 4,5 mg magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida itu adalah MgOH 2 kali. Dapat larut dalam 500 ml air. Nyatakanlah kelarutan MgOH 2 kali itu dalam air. Nah, karena di sini satuannya mol per liter, maka bisa kita cari dulu N dari MgOH 2 kali. Dimana kita ingat mol itu adalah massa per mr, ya, massa per mr, ya, massa per mr, ya. Masanya adalah 4,5 mg, ya. Mr dari MgOH 2 kali itu adalah, ya, Mg itu airnya 24, ya, 2 kali 16 ditambah 2 kali 1. Berarti ini sama dengan 4,5 mg per 58 mg per milimol. Ya, ini nanti kalian bisa hitung 0,07758 milimol. Ya. Lalu kita cari S-nya. S itu adalah, karena ini milimol, berarti adalah milimol per mililiter. Ya, berapa milimol? 0,0778 milimol per 500 mililiter. Atau rumus S ini bisa juga, ya, N per V, ya. Nah, sama dengan, berarti ini kalau nanti Anda hitung, ya, nilainya kira-kira 1,55 kali 10 pangkat minus 4 milimol per mililiter atau sama dengan mol per liter, ya. Jadi inilah kelarutan dari MgOH 2 kali. Ya. Kita masuk ke yang kedua, tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. KSP itu dari kata solubility product constant. Ya, solubility product constant atau disebut tetapan hasil kali kelarutan. Ya. Tetapan hasil kali kelarutan ini biasanya kita cari adalah untuk zat-zat yang sukar larut dalam air, ya, atau yang kelarutannya kecil dalam air. Waktu kita belajar mengenai kelarutan elektrolit dalam air, ya, ada beberapa zat yang mudah larut dan ada yang sukar larut.
Yang sukar larut itu kita beri wujud solid, ya, itu menunjukkan bahwa dia itu adalah zat atau senyawa yang sukar larut dalam air. Ya. Di dalam bab ini, ya, apakah semuanya akan menghasilkan endapan? Ya, tidak sebenarnya. Semuanya tidak menghasilkan endapan, tidak langsung menghasilkan endapan. Ada beberapa syarat untuk menghasilkan endapan. Nanti akan kita bahas di akhir, ya. Tapi yang sukar larut dalam air itu diberi wujud solid, ya, es, ya. Di mana di dalam suatu larutan, ya, di dalam suatu larutan yang sukar larut dalam air itu, saya misalkan ya GCl, ini merupakan garam yang sukar larut dalam air, akan membentuk kesetimbangan, ya, kesetimbangan antara padatan dengan ion-ionnya, ya, dengan ion-ionnya. Jadi AgCl itu yang berwujud solid, ya, akan terionisasi menjadi Ag positif aqueous dan Cl- aqueous, ya. Jadi dia akan membentuk kesetimbangan antara padatan dengan larutan, ya. Kalau kamu ingat kembali waktu kita belajar tetapan kesetimbangan KC, ya, di mana tetapan kesetimbangan itu adalah perbandingan konsentrasi ion-ion produk dengan konsentrasi produk dengan reaktan dipangkatkan dengan masing-masing koefisien. Nah, dalam hal ini ada dia solid dengan aqueous, maka yang diperhitungkan adalah yang aqueous, ya. Sebenarnya ada hubungannya dengan itu. Karena ini kita mempelajari tentang kelarutan, maka ini kita sebut KSP, tetapan hasil kali kelarutan, ya, bukan KC, ya. Nah, tapi merumuskannya sama. Jadi di sini solid dengan aqueous yang diperhitungkan adalah aqueous. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Ag positif dipangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi Cl- dipangkat 1. Jadi kalau kita misalkan AgCl itu kelarutannya S, maka Ag positif juga S, Cl- juga S karena koefisiennya adalah 1:1:1. Maka KSP-nya adalah Ag positif itu S, Cl- S, berarti dia S kuadrat, ya. Di sini sekaligus Ibu kita bahas hubungannya dengan kelarutan, ya. Maka karena dia KSP-nya adalah S kuadrat, maka S-nya ini menjadi akar dari KSP, ya. Ini hubungan antara KSP dengan kelarutan, ya. Nah, di sini saya berikan contoh yang kedua, Ca3PO4 2 kali. Berarti ini akan membentuk kesetimbangan dengan Ca2 positif aqueous, ya, ditambah dengan PO4 2- aqueous. Ini koefisiennya 2. Karena di sini Ca-nya ada 3, ini 3, ini 2. Jadi ini S, ya. Kalau kita misalkan Ca3PO4 2 kali itu kelarutannya S, berarti ini adalah 3S dan ini adalah 2S. Berarti KSP-nya adalah konsentrasi dari Ca2 positif dipangkat 3, ya, pangkat 3 karena koefisiennya 3, dikali dengan konsentrasi PO4 2- dipangkat 2. Berarti ini menjadi 3S pangkat 3 dikali dengan 2S pangkat 2. Ya, ini kalau kamu hitung berarti ini adalah 3 pangkat 3 itu kan 27. 2 pangkat 2 4. 27 kali 4 berarti 108. S pangkat 5. Ya, S pangkat 3 dengan S pangkat 2 berarti S pangkat 5. Nah, kalau ini kita konversi menjadi S-nya, berarti S adalah KSP per 108 akar pangkat 5. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga, ya. Ini adalah Ag2CrO4. Berarti ini menjadi Ag positif aqueous ditambah dengan CrO4 2- aqueous. Ag itu 2, berarti ini koefisiennya 2. CrO4 itu 1, berarti ini koefisiennya 1. Kalau ini S, berarti ini 2S, ini adalah S. Berarti rumusan KSP-nya adalah konsentrasi dari Ag positif dipangkat 2 dikali dengan CrO4 2- dipangkat 1. Berarti ini menjadi 2S kuadrat dikali dengan S. Kalau kita hitung berarti ini adalah 4S pangkat 3.
Kalau ini kita konversi menjadi S, berarti S menjadi KSP per 4 akar pangkat 3. Ya. Jadi begitu merumuskan KSP dan hubungannya dengan kelarutan. Nah, di sini yang D, Ibu berikan contoh soal untuk menentukan KSP jika dikasih tahu kelarutan. Ya. Di sini ada MgC2O4 magnesium oksalat. Dalam air katanya kelarutannya adalah 0,0093. Maka ini pertama kita rumuskan dulu MgC2O4 solid. Berarti ini menjadi Mg2 positif aqueous ditambah dengan C2O4 aqueous 2 min ya. Nah, kalau ini kelarutannya S, maka ini S, ini juga S. Berarti di sini KSP-nya adalah konsentrasi Mg2 positif di pangkat 1 dikali konsentrasi C2O4 2 min di pangkat 1. Berarti ini adalah S dikali S sama dengan S kuadrat. Berarti KSP-nya adalah, di mana tadi ini kelarutannya dalam air adalah 0,0093. Ya, berarti di sini S-nya adalah 9,3 kali 10 pangkat min 3 ya, mol per liter. Maka kita masukkan KSP-nya tadi adalah S kuadrat. Berarti ini menjadi 9,3 kali 10 pangkat min 3 di pangkat 2. Berarti ini nanti kalau kamu hitung hasilnya adalah 8,65 kali 10 pangkat min 5. Ya, nanti bisa kamu hitung sendiri. Kalian kan pintar menghitung. Oke, kita lihat yang E ya. Soal yang E. Dalam 500 ml larutan dapat terlarut 0,65 gram CuIO3 tembaga 2 yodat. Ya, tembaga 2 yodat CuIO3 2 kali. Berapakah KSP garam itu? Berarti ini tadi hampir sama dengan soal yang nomor yang di kelarutan, yang ini. Ya, kita tentukan dulu kelarutannya ya. Kita tentukan dulu kelarutannya ya. Untuk menentukan kelarutan itu kita bisa juga menggunakan rumus. Kalau dikasih tahu massa ya, massa per mR kali 1000 per volume ya. Ini kan sama dengan rumus molaritas ya. Kita bisa masukkan. Berarti dia 0,65 gram per mR. MR-nya nanti kalian bisa cari ya, dimana MR-nya adalah 413,5. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Ya, AR-nya bisa dilihat dari tabel periodik dikali 1000 per 500. Ya, maka ini kalau dihitung ini menjadi 3,15 kali 10 pangkat min 3 mol per liter ya. Lalu kita cari KSP-nya, kita rumuskan dulu ya. CuIO3 2 kali solid ya, mengalami reaksi kesetimbangan dalam larutannya menjadi Cu2 positif aqueous ditambah dengan 2IO3 min aqueous. Jadi kalau ini S, ini S, ini 2S. Maka rumusan KSP-nya adalah konsentrasi Cu2 positif pangkat 1 dikali dengan konsentrasi IO3 min di pangkat 2. Berarti ini menjadi S kali 2S pangkat 2. Berarti adalah 4S pangkat 3. Lalu kita masukkan KSP-nya berarti 4 kali S-nya adalah ini. 3,15 kali 10 pangkat min 3 di pangkat 3. Berarti ini menjadi, nanti kalian hitung sendiri, 1,25 kali 10 pangkat min 7. Nah, soal yang kelima ya. Di sini adalah hubungan dari KSP dengan pH. Tadi indikator yang ke ini termasuk di sini nih, menjelaskan pengaruh pH terhadap kelarutan ya. Jadi bisa kita juga hubungkan bagaimana hubungan antara KSP dengan kelarutan dan dengan pH. Oke. Jadi di sini suatu diketahui KSP-nya adalah
KSP CaOH 2 kali adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti dari sini kita harus cari dulu kelarutannya, ya. Jadi CaOH 2 kali solid, ya, kesetimbangan di dalam larutannya Ca2 positif aqueous ditambah dengan 2 OH min aqueous. Kalau ini S, ini S, ini adalah 2S. Berarti KSP-nya adalah konsentrasi dari Ca2 positif di pangkat 1 dikali dengan OH min di pangkat 2. Berarti adalah S kali 2S pangkat 2. Berarti adalah 4S pangkat 3. Nah, berarti ini kalau kita cari S-nya adalah akar pangkat 3 dari KSP per 4. Berarti ini kita masukkan, ya, akar pangkat 3, 5 kali 10 pangkat min 6 per 4. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri, ini adalah 1,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita kan disuruh mencari pH, ya. Di sini ada kita lihat OH min nih, ya. OH min itu, konsentrasi OH min itu adalah 2S. S-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini 2 kali 1,2 kali 10 pangkat min 2, yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 2. Maka pOH-nya adalah, karena ini OH min, berarti yang dapat pOH dulu dong. Berarti pOH adalah 2 kurang log 2,4, ya. Atau pH-nya itu adalah, ya, ini 14 dikurang ini menjadi 12 ditambah log 2,4. Tahu ya dari mana ini, ya? Oke. Soal yang terakhir di KSP, ya, sebelum kita masuk ke materi yang lainnya, ya. Di sini dikasih tahu ini kebalikan dari sini nih, ya, kebalikan dari F ke G, ya. Di sini diketahui pH-nya 10,3. Karena ini dia berupa basa, 10,3 itu kan berarti bersifat basa. Maka pH kita ubah dulu menjadi pOH. Berarti pOH-nya adalah 14 dikurang 10,3. Berarti dia adalah 3,7, ya. 3,7. Nah, ini sebelumnya di bab asam basa, ya, kita sudah bahas bagaimana mengubah ini sampai dapat OH min, ya. Maka ini bisa kita ubah pOH sama dengan min log OH min, ya, min log OH min, min log konsentrasi OH min, ya. Nah, pOH-nya adalah 3,7. Berarti ini sama dengan min log OH min, ya. Berarti ini 3,7 ini adalah 3 ditambah 0,7 sama dengan min log OH min, ya. Saya kali min, ya, saya kali min, ya. Berarti ini menjadi min 3 kurang 0,7 sama dengan log konsentrasi OH min, ya. Min 3 itu adalah log 10 pangkat min 3. Dan 0,7 itu adalah log 5, ya. Ini ingat tuh, ya, matematika bisa dihubungkan dengan matematika. Berarti log OH min. Berarti ini adalah, karena ini kurang, berarti log 10 pangkat min 3 per 5. Ingat ya sifat logaritma, log A kurang log B sama dengan log A per B, ya kan? Berarti sama dengan log OH min. Berarti karena ini log dengan log, maka bisa dicoret. Maka konsentrasi OH minnya adalah 1/5 itu kan 0,2. Berarti ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Begitu, ya. Ini sebenarnya Ibu mengulang nih dari materi yang udah pernah kita bahas. Dulu ini udah kita bahas dengan detail sekali, ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke MgOH 2 kali. Bagaimana sih menghitung KSP-nya? Ya, kita buat dulu MgOH 2 kali ke reaksi kesetimbangan larutan di dalam larutannya. Ini menjadi Mg2 positif aqueous ditambah dengan 2 OH min aqueous, ya. Jadi kalau ini S, ini adalah 2S.
ya, 2S. Nah, kita masuk ke sini nih. OH min, ya, OH min itu sama dengan 2S, ya. Berarti konsentrasi OH min itu sama dengan 2S, ya. OH min itu tadi 2 kali 10 pangkat min 4, 2S. Berarti S-nya adalah 10 pangkat min 4. Ya. Lalu kita masuk ke rumusan KSP. Berarti konsentrasi Mg2 positif di pangkat 1 dikali dengan OH min di pangkat 2. Ya. Berarti ini S, 2S pangkat 2. Berarti ini sama dengan 4S pangkat 3. Ya, berarti adalah 4 kali 10 pangkat min 4 di pangkat 3. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Ya. Atau kalau kita masukkan satu per satu juga bisa ya, pasti hasilnya sama nih. Ya. KSP. Tadi kan Mg2 positif itu kan S. S itu kan 10 pangkat min 4. Ya, min 4. Dikali dengan 2S. Ya. 2S itu berarti 2 kali 10 pangkat min 4 di pangkat 2. Berarti ya sama kan? 4 kali 10 pangkat min 12. Jadi boleh, terserah mau pilih yang mana. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke indikator yang selanjutnya. Tadi adalah menjelaskan pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ya. Bagaimana sih pengaruh ion senama terhadap kelarutan? Ya. Kalian pernah nggak melarutkan gula dalam air? Ya pasti pernah dong, buat teh manis gitu. Masa nggak pernah ya? Ya, kalau kamu melarutkan gula dalam air, pertama gula itu kamu larutkan, ya, mula-mula larut. Ya, gula termasuk zat yang mudah larut dalam air ya. Ya, tapi lama kelamaan, ya, gula itu misalnya pertama kamu aduk, gampang larut. Kamu tambahkan lagi gula, larut. Kamu tambahkan lagi gula terus menerus. Ya, apakah kecepatan melarutnya sama dengan semula? Ya, dari pengalaman Bu Enti sih kecepatan melarutnya itu pasti berbeda. Makin banyak gula yang kita larutkan, ya, makin banyak gula yang kita larutkan ke dalam air tersebut, maka kecepatan melarutnya gula itu akan semakin lebih lambat. Kalau kita tambahkan terus menerus, ya, kelarutannya pun akan semakin melambat. Nah, sama halnya dengan suatu zat yang sukar larut dalam air. Mungkin pertama kalau kamu larutkan di dalam air, ya, dia belum membentuk endapan, ya, atau masih lebih mudah larut. Tapi kalau kamu tambahkan larutan lain yang mengandung ion sejenis dengan larutan tersebut, maka kelarutannya akan berkurang, akan semakin sukar larut dalam air. Ya, seandainya ini kita bisa tidak masa pandemi ini kita akan praktekkan di laboratorium, ya. Tapi karena ini lagi masa pandemi, maka ya kita hanya bisa lakukan melalui teori, ya, melalui teori. Nanti bisa kalian coba di rumah dengan menggunakan zat-zat yang ada di rumah, ya, setidaknya bisa dicoba dengan gula. Benar enggak sih? Kalau gula yang ditambahkan semakin banyak, kecepatan melarutnya itu akan berkurang. Oke. Di sini Ibu buat ya, ada suatu gelas kimia yang mengandung larutan AgCl, ya. Di mana ke dalam larutan AgCl ini ditambahkan lagi larutan NaCl, ya. Di mana ada ion senamanya, ya, mengandung ion senama. Di sini kan ada Cl-. Ini NaCl-nya juga mengandung Cl-, maka ion senamanya adalah Cl. Atau ke dalamnya ditambahkan AgNO3, ya. Berarti di sini ion senamanya adalah Ag positif. Kalau Ibu buat secara reaksi tuh, misalnya nih, AgCl, ya, kan dia menjadi Ag positif dan Cl-. Lalu ke dalamnya tadi dimasukkan NaCl. Ya, maka ion senamanya adalah Cl-, ya. Jadi kalau NaCl-nya dimasukkan 0,1 molar, maka Cl-nya pun 0,1 molar karena 1:1.
gitu. Nah, di sini Ibu udah siapkan ada soal latihan ya. Diketahui KSP BaCrO4 1,2 kali 10 pangkat min 10. Tentukanlah kelarutan BaCrO4 dalam, yang pertama saya minta dalam air. Yang kedua dalam larutan Ag2CrO4 0,1 molar. Yang ketiga dalam larutan BaNO3 2 kali 0,5 molar. Ya. Kita bahas yang pertama, yang A, kelarutan dalam air. Kalau kelarutan dalam air sama halnya dengan mencari hubungan yang ini tadi nih. Nih, dikasih tahu KSP ya, diketahui KSP, lalu kita cari pH, berarti kan kita cari kelarutan. Rumusnya sama dengan ini. Ya. Jadi pertama yang A ya, BaCrO4 solid. Ya. Ba2 positif aqueous ditambah dengan CrO4 2- aqueous. Kalau ini S, ini S, ini S. Berarti di sini KSP-nya adalah langsung ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, berarti S kuadrat. Berarti S-nya itu adalah akar dari KSP. Berarti ini akar dari 1,2 kali 10 pangkat min 10. Berarti S-nya kelarutannya dalam air adalah, nanti kalian bisa hitung, 1,09 kali 10 pangkat min 5. Inilah kelarutannya dalam air ya, kelarutannya dalam air. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yang B, kelarutan dalam Ag2CrO4 ya. Nah, Ag saya buat dulu nih, Ag2CrO4 ya, ya larutan ini. Berarti ini menjadi 2 Ag positif aqueous ditambah dengan CrO4 2- aqueous ya. Konsentrasinya 0,1 molar, 0,2 dong ya, koefisiennya kan 2 tuh, 0,1 molar. Nah, ion senamanya adalah CrO4 2- ya. Maka sekarang di dalam campuran ini ya, Ba2 positifnya itu adalah S, sedangkan CrO4 2- itu adalah S ditambah 0,1 molar ya. Karena S ini sangat kecil dibanding dengan 0,1, maka S diabaikan. Maka ini setara dengan 0,1 molar. 0,1 molar. Bagaimana kita mencari kelarutannya di dalam Ag2CrO4 ya? Rumusannya sama dengan rumusan KSP ya. KSP-nya tidak pernah berubah ya. Jadi KSP adalah konsentrasi Ba2 positif dikali dengan CrO4 2- ya. KSP-nya tadi adalah 1,2 kali 10 pangkat min 10. Ba2 positifnya itu S, sedangkan CrO4 2- itu adalah 0,1. Maka kelarutannya dalam Ag2CrO4 adalah, berarti ini dibagi 0,1, berarti menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 9. Nah, coba bandingkan. Tadi ini adalah kelarutan dalam air. 1,09 kali 10 pangkat min 5. Ini udah 10 pangkat min 9. Ya, sangat kecil. Ya, jadi ini semakin sukar larut. Semakin kecil kelarutannya, harga S-nya artinya semakin sukar larut. Ya. Yang C. Yang C. Ya. Dalam BaNO3 2 kali. BaNO3 2 kali ya, aqueous. Ini menjadi Ba2 positif ditambah dengan 2 NO3-. Ini 0,5. Ba2 positifnya 0,5 molar. Ini berarti 1 molar. 2 kali 0,5 ya. Ion senamanya adalah Ba2 positif. Ini Ba2 positif. Berarti Ba2 positif itu di dalam campurannya menjadi S ditambah 0,5 molar.
ya. Sama kayak tadi S-nya ini diabaikan menjadi 0,5 molar ya, setara dengan 0,5 molar. Sedangkan CrO42- itu adalah tetap sebagai S. Maka ya kita masukkan lagi ke rumusan KSP-nya. Konsentrasi Ba2 positif dikali dengan CrO42-. KSP-nya tadi adalah 1,2 kali 10 pangkat min 10. Ba2 positifnya 0,5 molar. Ini adalah S. Maka S-nya adalah berapa nih? Ya, 1,2 kali 10 pangkat min 10 per 0,5. 0,5 itu sama dengan setengah ya. Biar gampang menghitungnya. Berarti ini menjadi naik ke atas menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 10. Nah, tadi di sini ion senama konsentrasinya 0,1. Ion senamanya 0,5. Ya. Mana lebih besar konsentrasi ion senama? 0,5 dong. Kita lihat kelarutannya semakin kecil. Jadi semakin besar konsentrasi ion senama, kesimpulannya adalah, ya saya ulang kesimpulannya, semakin besar konsentrasi ion senama, maka kelarutannya akan semakin kecil atau semakin berkurang. Begitu. Kita masuk ke soal yang kedua, masih dengan pengaruh ion senama. Saya berikan, Bu Enti berusaha nih memberikan variasi soal yang sedikit berbeda, ya. Di sini disebutkan, ya, sebentar ya saya geser dulu kipasnya. Ya. pH-nya sama dengan 9. pH-nya sama dengan 9. Berarti ini bersifat basa. Maka kita cari pOH. pOH adalah 14 kurang 9. Berarti dia adalah 5. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Ya, Bu Enti berharap ini kalian masih ingat lah ya. Oke. 10 pangkat min 5. Nah, kita kan disuruh mencari kelarutan dalam air, berarti S ya, mencari S. Ini kita buat dulu reaksi kesetimbangannya di dalam air. Ini menjadi L3 positif aqueous ditambah dengan 3OH min aqueous ya. Ini S, 3S ya. Berarti di sini ya, OH min itu sama dengan 3S. 3S sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Ya, OH min itu sama dengan 3S ya. Jadi 3S itu sama dengan, karena OH minnya 10 pangkat min 5. Berarti S-nya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 5. 1/3 itu kan 0,33 ya. Berarti 3,33 kali 10 pangkat min 6. Inilah kelarutannya dalam air, mol per liter ya. Inilah kelarutannya di dalam air. Nah, setelah dapat kelarutan dalam air, barulah kita cari KSP. Ini tadi berarti jawaban yang A. Ini kita masuk ke yang B, KSP. KSP-nya adalah ya, konsentrasi L3 positif di pangkat 1 dikali dengan OH min di pangkat 3 ya. Nah, boleh kita masukkan tuh. L3 positif itu kan sama dengan S. Berarti 3,33 kali 10 pangkat min 6. OH minnya kan 10 pangkat min 5 pangkat 3 ya. Sama nanti hasilnya. Berarti ini kalau kita hitung adalah 3,33 kali 10 pangkat min 21. Atau ini bisa kalian cari juga dengan rumusan. Ya, kita gantikan nih. L3 positif itu kan S. Berarti S. 3S pangkat 3. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 3 kan 27. 27S pangkat 4. Berarti kalian masukkan 27. S-nya kan ini nih. 3,33 kali 10 pangkat min 6 di pangkat 3. Nanti kalian hitung sendiri. Pasti hasilnya sama dengan ini.
Lalu yang C, kelarutan dalam NaOH 0,1 molar ya. Saya tulis ulang, boleh saya tulis ulang ya. Enggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kita fokus, bisa kita lihat ke yang di atas. Ya. Ini tadi kan S, ini S, 3S. Lalu dimasukkan NaOH. NaOH aqueous terionisasi menjadi Na positif aqueous ditambah dengan OH- aqueous. Ini 0,1 molar. Ini juga 0,1 molar. Berarti ion senamanya adalah OH- ya. Jadi berarti di dalam campuran itu L3 positifnya adalah S, OH-nya adalah 3S ditambah 0,1 ya. Tadi S-nya dalam air kan ini sangat kecil ya. Berarti ini adalah setara dengan 0,1 molar. Lalu kita masukkan ke rumusan KSP. KSP adalah konsentrasi L3 positif di pangkat 1 dikali dengan OH- di pangkat 3. KSP-nya berapa? Ya, KSP itu kita cari dari kelarutan yang ada dalam air. Dia tadi adalah 3,33 kali 10 pangkat min 21. Ini S ya. Ini S. OH-nya 0,1 pangkat 3. 0,1 pangkat 3 itu kan 10 pangkat min 3. Berarti S-nya adalah, kalau kamu hitung nanti, berarti ini dibagi ini. Berarti 3,33 kali 10 pangkat min 18 mol per liter. Jadi kelarutannya menjadi sangat kecil. Ya. Oke. Kita masuk ke materi yang terakhir ya. Memperkirakan terbentuknya endapan ya. Memperkirakan terbentuknya endapan. Ya. Di sini Bu Enti udah siapkan ya. Ada syarat reaksi pengendapan. Ada yang disebut KIC ya. KIC ini adalah kita hitung KIC ya, menghitungnya itu sama dengan KSP tapi dari larutan yang dicampurkan ya. Dari larutan yang dicampurkan ya. Jadi ini KIC, jika KIC lebih kecil dari KSP artinya larutan belum jenuh. Jika KIC sama dengan KSP, larutannya tepat jenuh. KIC-nya lebih besar dari KSP, artinya terjadi endapan. Nah, biar lebih jelas, ya, biar lebih jelas, ini Ibu udah berikan soal di sini, soal latihan. Periksalah dengan suatu perhitungan apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali. Ya, jika 10 ml larutan CaCl2 0,1 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Ya. KSP CaOH 2 kali 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi di sini dikasih tahu KSP-nya CaOH 2 kali. Berarti kita cari KIC-nya dari CaOH 2 kali. Ya. Karena kalau kita buat reaksi CaCl2 aqueous direaksikan dengan NaOH aqueous, ini akan menghasilkan CaOH 2 kali ya. Ya, ditambah dengan H2O ya, liquid ya. Jadi ya CaOH 2 kali ya. Nah, ditambah dengan mana tadi nih? CaCl2 ditambah NaOH ditambah dengan NaCl. Ya, pertukaran pasangannya NaCl. Ini kali 2. Berarti ini kali 2. Ya, tapi sebenarnya persamaan reaksi ini di sini tidak terlalu penting, ya. Kita hanya mau melihat apakah benar terbentuk CaOH 2 kali? Ya, terbentuk CaOH 2 kali. Ya. Yang penting di sini adalah ya, zat-zat yang kita campurkan itu kita ionisasikan. Ya, diionkan ini menjadi Ca2 positif ditambah dengan OH-, 2 OH-. Ya. Lalu di sini ada lagi tadi
yang dicampur adalah CaCl2. Ya, saya coret ya, Ibu. Ini. Ya, CaCl2 terurai menjadi Ca2 positif ditambah dengan 2Cl-, ya. Dia kan 10 ml 0,2 molar. Berarti ini berapa milimol? 10 kali 0,2 ya. 10 kali 0,2. Berarti ini adalah 2 milimol. Ya. Ini juga 2 milimol Ca2 positif, Cl-nya 4 milimol. Ya. Kemudian ada NaOH. NaOH terurai menjadi Na positif ditambah dengan OH-. Dia 10 ml 0,02 molar. Berarti 10 kali 0,02, ingat ya, N itu sama dengan molaritas kali volume. Ya, berarti ini adalah 0,2 milimol. Berarti ini 0,2 milimol, ini 0,2 milimol. Nah, kedua larutan ini kan dicampurkan, ya, kan dicampurkan, ya. Berarti, ya, kalau kita lihat CaOH 2 kali, ya, yang kita perlukan itu adalah Ca2 positif ditambah dengan 2 OH-, ya. Berarti kalau kita masukkan ke rumus Kice-nya, ya, ke rumus Kice itu adalah konsentrasi Ca2 positif dikali dengan konsentrasi OH- dipangkat 2. Ya. Dari mana kita dapat konsentrasi Ca2 positif? Yaitu dari pencampuran, makanya disebut Kice. Ya, dari pencampuran. Berarti ini menjadi Ca2 positifnya kan 2 milimol. Ya, pada saat dicampur volume totalnya menjadi 10 tambah 10. Jadi dia per volume total 20 ml dikali dengan OH-. OH-nya itu adalah 0,2 milimol per volume total 20 ml dipangkat 2, ya. Nanti kalau kalian hitung, ya, ini kan dia 0,005 kali 0,05 ya. 0,05 dikali 0,05 dipangkat 2. Kalau kalian hitung ini berarti ini adalah 1,25 kali 10 pangkat min 6. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Nah, apakah ini sudah terbentuk endapan? Ya, sudah terbentuk atau belum? Kita lihat. Kice, ya, ini KSP. Kice-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 6. Ya. KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Ya. Apakah Kice lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ya. Karena ini dia sama, eksponennya ini sama nih. Maka kita lihat ini aja, 1,25 dengan 8. 1,25 lebih kecil dari 8. Ya, berarti Kice lebih kecil dari KSP. Artinya apa? Kesimpulannya adalah CaOH 2 kali ini belum mengendap atau belum jenuh, ya. Belum terbentuk endapan. Ya, belum mengendap. Itulah kesimpulannya. Di sini ada Bu Enti kasih satu lagi latihan, ya, kita bahas, ya. Agak sedikit berbeda. Ini pernah keluar di soal USBN, ya. Yang atas juga sih pernah, tapi ini juga pernah keluar di soal USBN. Apakah terbentuk endapan MOH 2 kali apabila 50 ml MSO4 0,01 molar dicampur dengan 50 ml larutan yang mengandung NH3 dan NH4Cl masing-masing 0,1 molar, ya. Berarti di sini kalau kita uraikan ini kan dibilang endapan ini. Berarti ini kita cari Kice-nya ini, ya. Saya buat dulu reaksi ionisasinya. Ya, ini menjadi M2 positif ditambah dengan OH-, ya, dikali 2. Berarti kalau kita cari nanti Kice-nya ini, rumusan Kice-nya ini sama dengan rumusan KSP. Berarti konsentrasi M2 positif dari campuran
dikali dengan OH- pangkat 2 dari campuran. Berarti kita butuh konsentrasi M2 positif dan OH-. M2 positifnya itu kita dapat dari mana? Yaitu dari sini nih, dari MSO4. Kita buat dulu. MSO4 terurai menjadi M2 positif ditambah dengan SO4 2-, ya. Ini 50 ml 0,01 molar. Ingat tadi mol itu adalah molaritas kali volume. Berarti 50 kali 0,01 adalah berapa? 50 kali 0,01 0,5 ya. Berarti ini 0,5 milimol. Ini juga 0,5 milimol, 0,5 milimol. Sebenarnya yang kita perlukan ini aja, M2 positif. Lalu dari mana dapat OH-nya? Nah, ini dia nih. Di sini ternyata dia dicampurkan dengan larutan yang mengandung amoniak dan amonium klorida. Berarti ini adalah campuran dari asam lemah dengan garamnya. Ya, campuran basa lemah ya. Campuran dari basa lemah dengan garam yang mengandung asam konjugasinya. Berarti ini buffer, ya. Maka dari situ dari 50 ml NH3 dengan NH4Cl, katanya masing-masing 0,1 molar, ya. Ini adalah buffer, ya. Ini buffer. Buffer basa. Ya, karena ini campuran basa lemah dengan garamnya. Berarti dari sini kita cari OH-, ya. Rumusnya apa? Kb dikali milimol basa per milimol asam konjugasi, ya. Asam konjugasinya ini 1. Berarti ini bisa kita masukkan 1,8 kali 10 pangkat min 5, 0,1 per 0,1. Berarti 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini dia berupa konsentrasi. Ini tadi berupa milimol, ya. Maka kita masukkan ke sini, ya. Maka Qc-nya adalah M2 positif 0,5 milimol per volume total. Volume total 50 tambah 50 berarti 100 ml dikali OH-, ya, dalam campuran. Kalau ini tadi kan dari basanya. Berarti ini 1,8 kali 10 pangkat min 5. Supaya ini jadi milimol dikali volumenya 50 ml. Ya, 50 ml. Berarti ini udah jadi milimol. Per volume total. Volume total 100 ml. Ya, ini dibagi jadi 2. Berarti ini menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Dikali 0,9 kali 10 pangkat min 5 di pangkat 2 ya. Di pangkat 2. Ya, di pangkat 2. Kalau di pangkat 2 berarti 5 kali 10 pangkat min 3, 0,9 di pangkat 2 atau ini menjadi 9 kali 10 pangkat min 6 pangkat 2. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 81 kali 10 pangkat min 12. 81 kali 5 kali 8 40, 405 kali 10 pangkat min 15, ya toh. Berarti ini menjadi 4,05. Ini makin kecil, berarti ini menjadi makin besar. Inilah Qc-nya, ya. Kalian bisa hitung kembali, kalian itu lebih pintarlah menghitung dari Bu Enti. Lalu kita lihat Qc KSP. Qc-nya adalah 4,05 kali 10 pangkat min 13. Sedangkan KSP-nya adalah ini 1 kali 10 pangkat min 15. Nah, kita lihat. Ini 10 pangkat min 15. Ini dari sini dulu kita lihat tuh. Ini 10 pangkat min 13. Besaran mana? Besaran min 13 dong. Maka ini langsung lebih besar. Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah MOH 2 kali, ya, sudah mengendap, ya, menghasilkan endapan MOH 2 kali, ya.
Demikianlah video pembelajaran yang Bu Enti buat untuk hari ini tentang KSP. Kalian salin dulu dalam catatan kalian sambil mendengarkan videonya perlahan-lahan sambil dipahami. Nanti Bu Enti akan kirimkan soal latihan supaya kalian lebih paham lagi. Ya, nanti untuk pembelajaran selanjutnya tentang koloid, ya tentang koloid. Nanti kalian bisa mengekspresikan diri kalian sendiri karena supaya kalian lebih ini. Nanti di situ Bu Enti nggak buat video, ya. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat belajar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka orang yang berusaha dengan baik pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin.